Assalamualaikum Mam, apa kabarnya? Hari ini aku mau memasak lagi, tapi bukan memberikan tutorial ya, melainkan memberikan contoh gimana penampakan kentang Mustafa yang pas udah dibumbui itu hasilnya bakalan melempem atau nggak garing, nggak kriuk gitu. Jadi biar teman-teman di rumah semua tahu penampakan kentang Mustafa yang kalau misalkan ngebumbuinnya salah kayak gini tuh bakalan nggak garing gitu ya, walaupun pertama pas baru mateng itu bisa garing tapi keesokan harinya bisa melempem. Nah jadi biar nggak salah gitu, biar paham jadinya misalkan nyoba bikin, oh yang seperti ini nih yang bakalan salah, jadi jangan ditiru gitu ya Mams ya. Semoga bermanfaat. Nah untuk langkah-langkahnya sama aja seperti yang sebelumnya. Cuma di sini aku pakai cabai yang dikukus terlebih dahulu ya, makanya ini warnanya memang lebih merah daripada cabai yang gak dikukus. Cuma kelemahannya ya gitu, jadi kalau cabai yang dikukus terlebih dahulu dia lebih lembek, makanya bisa membuat si kentang itu jadi nggak kriuk alias melempem setelah dibumbui. Namun demikian ada juga tips atau trik supaya kentang yang kita misalkan udah bikin terlanjur salah, terlanjur kebasahan, terus bisa nih kita antisipasi caranya seperti apa gitu supaya ya misalkan kita udah bikin 2 kilo atau 3 kilo ternyata pas ngebumbuin tuh salah gitu ya, akhirnya nggak kriuk. Nah bisa diakalin nanti dengan sebuah cara gitu supaya bisa kriuk kembali. Ada ya Mams tipsnya, disimak aja videonya, nanti pas di step yang tersebut bakalan aku jelasin seperti apa. Nah, pokoknya simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip biar nggak gagal paham. Buat teman-teman yang belum subscribe, minta tolong subscribe-nya dulu ya, karena dengan subscribe kalian itu sangat berarti banget buat aku. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah lama subscribe dan udah dukung channel Miss NN. Semoga kita bisa tetap bersilaturahmi ya. Terima kasih. Dan kita lanjut aja ya, ini cara ngebumbuin yang salah. Jadi kenapa aku bikin video ini, karena banyak banget dari teman-teman semua yang udah nonton video pembuatan kentang Mustafa aku yang terdahulu ya, yang udah jadi banyak banget yang nonton tuh pada nanya, katanya udah praktek tapi pas dimakan hari ini baru mateng tuh kriuk, kok besoknya melempemis gitu, kenapa gitu ya. Kalau dijelasin, dijawab satu-satu pertanyaannya pasti mungkin pahamnya tuh kurang gitu ya, makanya aku ini bikin videonya biar teman-teman semua paham gitu, oh seperti ini nih yang salah gitu, makanya bisa jadi pelajaran biar kita tuh bisa bener gitu ya. Nah di step ini ya, memberikan air asam, katanya karena kebanyakan kali ya Miss aku jadi kentangnya tuh nggak garing alias melempem gitu. Sebenarnya enggak juga, jadi di proses pemberian air asam ini, walaupun kita ngasih air asamnya banyak atau sedikit, kalau nanti pas sampai si gula ini mulai remambut ya, mulai kalau bahasa Indonesianya tuh mengkaramel kalau aku bilangnya remambut, itu tuh kita perhatiin gitu kadar airnya. Jadi seperti ini nih, penampakan yang kayak gini kan ini masih nih mengandung air, berasa pokoknya ini bergelembung gitu. Nah nanti kalau misalkan kadar airnya udah habis tuh pasti bakalan kayak lengket-lengket gitu di wajannya, kita ngaduknya juga kayak mulai berat gitu Mams. Makanya kalau misalkan si kentang Mustafa nanti salah gitu, nggak kriuk, ya berarti ini di tahap di sini yang pasti salahnya gitu. Insya Allah kalau dalam tahap menggoreng kentangnya sih pada bisa gitu ya, walaupun ada juga yang gagal di tahap penggorengan kentang yang pertamanya itu, tapi kebanyakan ya salahnya di sini ini gitu. Makanya nih perhatiin, jadi kadar air yang seperti ini nih masih banyak, terus aja diaduk-aduk tuh, diangkat gitu, dijatuhin gitu kan masih kelihatan ya encernya gitu. Makanya kalau misalkan dalam proses yang seperti ini udah dimatikan kompornya, apinya, terus kentangnya diaduk, ya memang jadi cepet amam gitu si kentangnya. Dan ini aku mau contohin yang melempem, tapi nanti bakalan aku kasih
tips gitu ya, supaya yang udah terlanjur melempem tuh bisa mending kriuk gitu, jadi nggak sia-sia terbuang apa yang udah kita bikin. Makanya kalau teman-teman yang di rumah mau mencoba jualan atau mencoba buat bikin sendiri, ya coba dulu aja sekilo atau 2 kilo gitu, jangan langsung kebanyakan. Jadi kalau misalkan salah, nggak ini ya, nggak sayang banget gitu, nggak sia-sia sekali gitu mam. Nah ini tuh kayak gini juga dirasa masih berair gitu ya, makanya sebentar lagi kalau misalkan ini udah diangkat, udah dimatikan kompornya, terus di aduk si kentang, ya pasti jadi amam gitu. Karena yang bener ya yang di video kemarin itu ya mam ya, dilihat aja video yang sebelumnya, karena beberapa hari ini aku bakalan share terus video kentang Mustafa yang cara ini cara itu gitu. Dan ini penampakan yang kalau si kentangnya nanti bakalan nggak kriuk, ini kayak gini nih, diaduk gampang tercampurnya sama si bumbu, jadi cepet banget tuh langsung tercampur gitu ya, jadi nggak ngegumpel gitu. Ini tuh emang dalam proses ini gampang, bumbunya tercampur merata dengan sempurna, dengan cepat, dengan mudahnya, tapi ya hasilnya gitu, jadi nggak garing. Tapi kalau kita dalam proses ini mengaduk, mencampurkan bumbu tuh sulit, karena misalkan mengkaramel gitu ya, nah itu tuh yang bakalannya jadi garing, jadi kriuk untuk beberapa hari ke depan gitu, mau seminggu 2 minggu insya Allah tetap garing kriuknya. Nah kayak gini kan dicampur udah langsung merata tuh ya, gampang. Ini karena kadar airnya masih ada di sini, sehingga si kentang nanti bakalan cepet melempem gitu mams. Nah kira-kira seperti ini ya mams, penampakan kentang Mustafa yang kalau udah jadi tuh kriuknya nggak tahan lama. Jadi buat teman-teman semua yang banyak pada nanya katanya udah praktek tapi hasilnya nggak kriuk, mudah-mudahan dengan video ini teman-teman jadi ngerti gitu, oh salahnya di sini. Jadi bisa buat pelajaran teman-teman gitu. Kalau misalkan mau buat jualan ya dicoba dulu, misalkan kita bikin nih, dicoba kita simpen asal sehari 2 hari udah masih kriuk, insya Allah sampai semingguan juga masih kriuk mams, disimpan di wadah tertutup gitu. Jadi kita nggak malu-maluin ya, misalkan jualan udah seminggu gitu ternyata udah melempem, kan kasihan ya, nggak enak. Dan ini tips atau trik supaya si kentang Mustafa yang udah terlanjur nggak garing ini bisa diakalin kriuknya gitu. Emang sih nggak bakalan jadi kriuk banget kayak kalau kita bener bikin ya, tapi seenggak-enggaknya ada ininya lah, mendingnya gitu. Jadi caranya kayak gini mam, kita sangrai di api yang kecil banget ya, yang tadi kan kita matiin tuh kompornya. Nah terus tahap yang berikutnya ya gini, jadi kita nyalain kompor terus pakai api yang paling kecil, pokoknya seminimal mungkin, jangan sampai gosong ya, karena ini kan disangrai nih, dibolak-balik terus, pokoknya diaduk-aduk terus sampai garing gitu, kurang lebih ya 10 menitan gitu, pokoknya dikosrang-kasrang terus. Insya Allah nanti pas dimakan ya walaupun lembek tapi masih ada kriuknya gitu mam, jadi mending enak gitu. Bener deh cobain, walaupun kriuknya nggak sekriuk yang kalau kita bener ya bikinnya. Mudah-mudahan dari tips ini bisa sedikit membantu gitu buat teman-teman yang udah terlanjur salah ngebumbuinnya gitu. Dan buktinya walaupun ini aku udah salah ya, nggak kriuk-kriuk amat, tapi aku sangrai lagi, ini habis loh mam dalam waktu 2 hari. Seneng banget keluarga aku tuh ya makan sahur pakai si kentang Mustafa ini, karena emang bikin nafsu makan sih. Kalau sahur kan kita kayak ngantuk ya, males-males gitu, tapi dengan adanya kentang Mustafa ini bener-bener ngebantu gitu, jadi selera makan tuh meningkat gitu, menggugah selera makan. Memang sih kentang tuh diapain aja enak ya, mau digoreng doang juga enak, apalagi dibumbuin di balado kayak gini tambah lebih-lebih enak lagi ya. Kira-kira seperti ini ya mams video yang bisa aku bagikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel Miss NN, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi di video berikutnya.